Terlihat? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke, tadi sampai sini ya. Saya lanjutkan. Nah, dinding penahan tanah itu ada ke gravity wall. Nah, gravity wall yang sebelah kiri. Terlihat ya? Ini gravity wall terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Gravity wall atau dinding penahan tanah tipe gravitasi. Murah dan mudah dilaksanaan. Yang S ini semuanya bahasa Inggris, stable, stiff, dan strong. Stable, stabil tadi ya, tidak boleh tergeser, ya tidak boleh tergeser, tidak boleh terguling, ya titik guling di sini, tidak boleh turun, ambles. Nah itu ya, stable. S yang kedua apa tadi? Stiff ya, stiff. Stiff itu harus kaku. Nah untuk bangun yang seperti cantilever ini, kalau dia mendapat tekanan tanah aktif, ini cenderung berdeformasi. Ya, berdeformasi seperti ini. Nah, ini dibatasi. Nah, kalau terlampau besar, ini harus menggunakan pengaku yang disebut counterfort ya. Nah, kalau ini terlampaui dari dukung perpindahannya yang tadi L plus 100 tadi, ini harus diberi counterfort. Nah, pengaku. Ini namanya counterfort. Counterfort. Pengaku. Nah, untuk mengantisipasi ini yang berlebihan. Nah, 3S ya, stiff, stable, stiff, dan strong. Nah, perlu ditulis nggak stable? Jadi stable udah ya, geser guling dia dukung. Stable, stiff, strong. Ya, stable tidak boleh tergeser, tidak boleh terguling, tidak boleh turun atau ambles. Stiff tidak boleh terlalu besar deformasinya. Dibatasi berapa tadi? L per 100 ya. Kalau dalam ini L-nya adalah tinggi dinding. Dari sini ke sini ya L-nya.
Nah, itu ya. Stiff, kemudian strong harus kuat. Ini tidak boleh patah, terutama di sini ya. Separuh tinggi, kalau ini H, pada posisi H/2 ini tidak boleh patah tembok. Jadi dimensinya harus cukup ya. Itu berapa ini? Kalau ininya lebar atas, biasanya 30 cm atau setengah meter ya. 30 sampai setengah meter, B-nya separuh dari H ini kan. B-nya nih, lebarnya separuh dari H. Anda sudah bisa mengecek stabilitas ya. Nah, yang ikuti norma-norma yang ada waktu kuliah di rekayasa pondasi tentang DPT ya. Nggak boleh patah. Nah, kalau beton bertulang, cantilever wall ini tidak boleh patah di situ. Oleh karena harus diberi pembesian ini ya, tulangan utama sisi ini ya, ditekukan ke sini. Nah, seperti itu. Juga sama, BH-nya itu dihitung ya. B-nya kira-kira separuh H. Kalau mulai dengan separuh H tidak cukup, Anda perbesar. Ini adalah ukuran awal. Ancar-ancar waktu Anda mulai menghitung. Kalau kurang, tambah lagi sampai stabil. Apa? Masih nggak stabilnya? Batasannya apa? Faktor keamanan terhadap apa? Geser. Berapa? Masih ingat nggak? Itu setengah. Perbandingan antara gaya dorong dibagi yang menahan di bawah ini ya. Dua lagi apa? FK guling FKG itu 2 daya dukung, FKDD itu 3 minimum ya. Itu ya. Jadi kalau Anda desain mengandung unsur 2M3S, dijamin orang tidak akan membantah. Nanti Anda mengikuti kaidah desain tembok. Ya. Stable, strong, stiff, strong. Murah dan mudah dilaksanakan ya. 2M. Nah ini ya, tembok gravity wall berat stabilannya mengandalkan berat sendiri dari tembok. Nah kalau ini stabilannya mengandalkan jepitan ya, jepitan di sini nih. Nah, yang menjepit siapa? Ya berat tanah yang di atasnya ini ya. Tanah yang di atasnya ini yang menjepit, memegang. Makin besar jepitannya, jadi makin besar kakinya, makin ke belakang, tanah tembok ini makin stabil kalau cantilever. Itu ya. Kurang kaku, beri counterfort gitu. Nah, untuk dinding-dinding basement hanya 1 sampai 2 lantai, Anda tidak usah menggunakan turap, diafragma wall, second pile, board pile dan seterusnya. Cukup dengan dinding gravity wall atau cantilever wall ya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 lantai ke bawah, lantai basement ini, Anda harus menggunakan turap ya. Apakah soldier pile, second pile, sheet pile wall atau diafragma wall. Nah ini contoh-contoh teknik pelaksanaan ya diafragma wall. Lihat, kalau diafragma wall itu apa? Anda bisa melihat. Membangunnya itu segmental dan lompat-lompat ya. Segmental dan lompat-lompat. Nah seperti ini yang di bawah ya, segmental dan lompat-lompat. Jangan lupa kalau kita mau membangun yang cor di tempat ini harus ada balok pemandu. Ini nih yang di atas nih namanya balok pemandu nih ya. Jadi kalau membuat turap second pile atau diafragma wall sama-sama harus menggunakan balok pemandu ya. Nah kalau dia second pile tentunya grid-grid ini kan sama dengan diameter board pile-nya. Pasang dulu balok pemandu, baru dibor. Ya, dibor, masukkan besi tulangan, cor, gitu ya. Cuman untuk yang di sampingnya tidak boleh berdampingan, harus lompat-lompat karena menunggu ini keras dulu. Kalau tidak, nah ini tanah mudah runtuh ya.
Harus lompat sini, bocor lagi. Nah, kok sudah mungkin urutan kelima bisa balik lagi ke yang sampingnya sini ya. Udah mengeras. Nah, untuk pekerjaan ini betonnya wajib menggunakan aditif. Tahu aditif ya? Aditif itu zat untuk mempercepat pengerasan. Jadi tidak perlu keras sempurna nunggu 28 hari, tetapi cukup 2 minggu atau seminggu. Seminggu atau 2 minggu sudah keras, kita sudah bisa melanjutkan di sampingnya ya. Di sampingnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau sudah lengkap, nah seperti ini ya. Second pile nih ya, yang menggunakan interlocking. Jadi kalau second pile itu Anda lihat ya, yang di bor itu adalah tulangan bor pile yang tanpa tulangan. Bor pile yang tanpa tulangan yang akan diiris nanti oleh mata bor. Nah, seperti ini ya. Nih. Jadi dahulukan adalah tiang yang tanpa tulangan. Ini ya, dan seterusnya. Nah, sudah baru kalau sudah mengeras seminggu atau seminggu biasanya ya, cepat lah. Kita sudah bisa membuat tiang yang struktural yang pakai besi tulangan. Ini yang ada lingkarannya nih. Dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan secara berulang dan seterusnya. Nah, begitu pula diafragma awal begitu ya. Diafragma awal itu ini lompat-lompat segmental. Segmentalnya 3 sampai 5 meter ya. Lebarnya 3 sampai 5 meter. Nah, kemudian kedalamannya sesuai kedalaman rencana. Tebalannya ya termasuk tergantung ketebalan rencana juga ya. Nah, ini coba kita lihat, ini pekerjaan pembuatan basement secara umum nih ya. Membangun basement secara umum. Yang pertama ini saya sudah memberi nomor ya. Pertama kali yang dibuat adalah dinding penantang. Ya, pilihannya apakah diafragma wall, second pile, second pile, soldier pile ya, dan seterusnya. Ya. Kenapa dipilih diafragma wall? Diafragma itu yang dinding penantang tanah yang terbaik yang bisa dilakukan hingga lebih dalam, kapasitinya lebih dalam, dan ketebalannya pun bisa diatur. Ya, ketebalannya bisa diatur. Diafragma wall itu ya. Tapi kalau yang second pile itu agak sulit ya, Kak. Orang lebih memilih diafragma wall untuk yang menahan beda tinggi tanah yang cukup besar. Ya, berapa lantai ke bawah ini dari muka tanah. Nah, yang pertama kali dibangun adalah diafragma wall untuk menahan beda tinggi tanah. Kalau diafragma wall itu dibangun dari mulai pemboran dari mulai atas terus sampai ke kedalaman rencana ya, hasil hitungan sampai ke kedalaman rencana hasil hitungan ini harus dilakukan lebih dulu. Nah, setelah itu kita baru membuat tiang-tiang pondasi di mana yang akan dibangun di atasnya king post. Nah, dahulukan tiang-tiang pondasi yang akan didudukan king post. Sekaligus juga nanti king post sudah jadi kolom utama bangunan itu ya. Ini di mana dibangun king post didulukan, baru tiang-tiang yang lainnya. Biasanya king post lebih dulu, baru tiang-tiang yang akan memikul king post lebih dulu, baru tiang-tiang yang lain. Nah, ini nomor 2, jadi membuat tiang pondasi. Jadi tiang pondasi dari permukaan tanah ini dibor, ya gitu ya, sampai kedalaman rencana. Nah, yang bagian bawah itu diisikan beton sesuai rencana, misalnya beton K350. Ya. Baru di atasnya kita masukkan struktur baja atau pipa ya sebagai king post. Nah, ini king post nanti sebagai penahan balok dan plat lantai basement. Ya. Nah, diisikan beton mutu rendah, biasanya K100. Ya.
beton ke atas karena nanti akan dibongkar. Nah, dulu kan tadi tiang pondasi yang akan dipasang king post, kemudian tiang-tiang yang lain. Nah, kemudian di atasnya kita masukkan king post dengan mutu beton yang lebih rendah. Karena nanti ini betonnya akan dibongkar yang ada di dalam king post supaya mudah pengerjaannya. Baru masikan langkah keempat ya, yaitu menggali. Nah, keempat adalah menggali ya, lantai yang atas dulu nih. Lantai basement 1 ya. Lantai basement 1 ini digali. Nah, setelah ini gali ini kan sudah terekspos nih. Tiang king post ini terekspos. Terlihat ya. Karena dibuatkan balok dan plat lantai di sini. Balok dan plat lantai terus dihubungkan sampai ke diafragma wall ya, hubungan ke diafragma wall. Jadi ke sini ya, mengikat ke sini. Nah, ini king post ini menahan plat dan balok. Masing-masing king post menahan plat dan balok ya. Lantai basement 1. Langkah ke-6 adalah mana langkah ke-6? Nih. Setelah galian terus berulang-ulang, ini dilakukan secara berulang ya, membuat plat lantai dan balok, gali buat balok dan plat, cor, gali lagi buat balok dan plat, dicor sampai ke dasar dari basement yang keberapa kalau ini basement 1, 2 sampai ke basement ke N ya. Nah, baru dibuatkan rough foundation, pondasi atau plat beton yang mengikat seluruh pondasi ya, pondasi bore pile ini. Baru mengecor kolom utama. Nah, ini kan tadi dari beton lunak ya, bisa dihancurkan dengan mudah. Baru masukkan besi tulangan, baru setelah itu dicor. Ya. King post ada yang king post permanen, ada yang king post yang dilepas. King post permanen itu biasanya ukurannya lebih kecil atau dari bahan pipa baja. Yang di BSC itu king postnya dari pipa baja, dia sekaligus juga sebagai kolom utama. Yang BSC tahu ya, Bandung Electronic Center, Jalan Purnawarman. Nanti bisa kita foto BSC ya, king postnya seperti apa, terekspos bagus itu. Dari pipa baja ukuran besar 1 meter kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Ini secara umum membuat basement seperti ini ya. Jadi dan lupa ya urutannya dia dinding penahan tanah atau diafragma wall dalam hal ini. Kemudian yang kedua kita membuat tiang-tiang pondasi, corkan mutu beton, besi tulangan dan mutu beton sesuai rencana. Kemudian masukkan king post, dicor dengan mutu beton lebih rendah, baru melakukan penggalian, pembuatan balok dan plat. Gali lagi, lakukan pembuatan balok dan plat. Gali lagi, lakukan pembuatan balok dan plat. Sudah sampai lantai dasar, buatlah rough foundation. Baru terakhir adalah membuat kolom-kolom utama. Nah, itu ada 7 urutan ini, penting ya, harus hafal kalau ditanya. Nah, cara pelaksanaan bangunan gedung yang dimulai dari atas ini ke bawah ini disebut metode top down. Top down. Proses pelaksanaan metode ini dimulai dengan memasang dinding diafragma yang tadi yang sudah saya sebutkan ya, dan dengan pembuatan plat lantai dasar. Setelah itu dilakukan konstruksi basement bagian bawah yang dilakukan bersamaan dengan penggalian terakhir ya. Metode ini sangat membantu dan digunakan jika kondisi sekitar proyek terdapat bangunan yang berdekatan, sehingga longsor tanah dari bangunan sekitar dapat dicegah. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat foto gambar ini ya. Bisa kita simak dari gambar ini. Nah, ini pembangunan ruang bawah tanah alat berat ya masuk. Jadi
karena ruang geraknya sempit, gunakanlah alat berat yang kecil. Jadi ekskavatornya ekskavator yang kecil, yang armnya jangan lebih dari 3 meter. Arm itu apa? Lengannya. Ini bucket, lengan, ini ekskavator. Jadi lengannya itu gunakan ekskavator yang kecil, gunakan yang armnya kurang dari 3 meter. Ya, Anda bisa memasang kren, ya, bisa memasang kren untuk mengangkat produk dari galian ke atas, ya. Nah, jangan lupa yang hal penting adalah untuk orang bekerja nyaman, aman, itu harus ada lubang-lubang ventilasi, karena kita menggali semakin dalam semakin pengap. Nah, permasalahan apa yang timbul kita membuat basement ini? Ya, yang pertama, beban di sekitar lokasi sudah bekerja. Nah, kita membangun di daerah padat bangunan, otomatis itu sebagai ancaman. Anda harus bisa mengantisipasi beban yang bekerja ini sudah ada. Mana kita menggali, kalau menggali kan kita menghilangkan tekanan lateral, ya, karena tanah yang biasa menahan tekanan horizontal dari bangunan yang sudah ada dihilangkan, otomatis harus ada yang menahannya. Itu tadi, apakah mau menggunakan soldier pile, second pile, sheet pile, atau diafragma wall. Nah, tidak menutup kemungkinan beban bekerja pada daerah crash. Daerah crash tahu ya? Ini kalau ada kita menggali ini namanya daerah crash. Anda sudah tahu kan bidang longsor? Kalau kita membangun, menggali, ini ada beda tinggi tanah nih. Kemudian kita gali, maka timbul bidang longsor. Ya, bidang longsor itu kalau kita tarik, Anda bisa membuat bidang longsor ini dengan cara kulman atau cara kolom. Nah, kalau bebannya tidak menutup kemungkinan bisa bekerja di daerah crash daerah yang masuk dalam area longsoran. Ini bidang longsor, ini ada daerah crashnya, daerah puncak. Ini harus diantisipasi. Ya. Ini tidak menutup kemungkinan beban bekerja pada daerah crash. Nah, ini bebannya berapa? Harus diperhitungkan nanti dinding penantannya sebesar apa untuk menahan beban yang bekerja di permukaan tanah yang berada di daerah crash ini, ya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah muka air tanah dangkal. Nah, kalau muka air tanah dangkal kita menggali, keluar air. Jadi harus dipompa keluar, atau sifatnya dewatering, ya. Dewatering, air dipompa. Nah, kalau sudah permasalahan dewatering, Anda harus bisa menghitung berapa kebutuhan pompa, ya, supaya yang bekerja ini tidak terendam, ya. Nah, kemudian kalau kita membuat turap, ya, harus bisa menghitung, mengantisipasi, usahakan turap ini jadi sebagai cut off, ya, sebagai cut off atau yang memotong garisan, sehingga air yang masuk ke dalam areal basement bisa diperkecil. Kemudian apalagi kalau air dangkal, kita harus bisa menyediakan areal di mana kalau ada terjadi kebocoran akan ditampung di tempat, atau buat bak-bak, ya, di bak-bak tertentu, di tempat-tempat tertentu. Di situ disediakan pompa, diusahakan kerja secara otomatis. Jadi kalau muka air naik pada level tertentu, pompa bisa hidup dengan sendirinya, air keluar, ya. Muka air tanah nih kalau sudah tidak beroperasi, kita udah selesai, itu air tanah dalam basement itu jernih, ya, jernih, bisa dimanfaatkan untuk air toilet. Dan permasalahan berikutnya adalah lapisan tanah keras dangkal. Nah, ini tadi yang tadi, kalau ada lapisan tanah keras dangkal, kalau yang jadi ancaman membuat dinding penahan tanah agak sulit, ya, agak sulit, gitu. Mungkin perlu di blasting atau harus pemboran dengan mata bor yang bagus, bisa tembus, itu, ya. Kalau dia diafragma wall, bucketnya juga harus mampu. Ya, ini yang jadi masalah. Nah, kalau misalnya tetap nggak bisa, ya harus antisipasi. Tadi antisipasinya pakai apa? Penjangkaran, ya. Jadi diafragma wall, turap atau diberi jangkar ke sana. Dan lupa posisi jangkar harus berada di luar bidang topsoil. Kemudian topsoil berupa tanah lunak.
Nah, kalau topsoil berupa tanah lunak, apa dampaknya? Ya, tekanannya cukup besar ya, jadi gaya dorong pada dinding jadi besar. Kemudian area lahan yang sempit. Nah, area sempit itu kalau kita punya ruang gerak pas-pasan gitu ya, yang jadi sulit kan manuver dari alat berat, misalnya mengangkut tanah keluar. Ya, areanya lahan sangat sempit. Kita harus menata dengan baik di mana menyimpan material-material stockpile gitu ya, tumpukan kerikil, pasir, semen, tumpukan besi, bata, dan lain sebagainya harus bisa ditata dengan baik, jangan sampai mengganggu atau bahkan membahayakan. Kalau area sebenarnya harus ditata, harus direncanakan. Jadi harus ada perencanaan pelaksanaan. Nah, perencanaan pelaksanaan ini salah satunya mengantisipasi bagaimana kalau dihadapkan dengan lahan yang sempit. Kemudian berikutnya adalah akses jalan masuk yang sulit. Nah, ini dia. Jadi di daerah kota-kota yang atau jalan masuknya sulit, Anda ada membawa sesuatu, misalnya mau memasang turap corrugated, itu kan pabrikasi ya, mau dipancang, mau di jacking, nggak bisa masuk. Ini jadi masalah. Terus diapakan ini? Akses jalan masuk yang sulit, manuver alat berat bawa bahan, tiang pancang, tiang turap terganggu. Nah, ini harus dipikirkan. Memang ini jadi materi topik khusus ini, pemikirannya harus luas ya. Jadi Anda sudah saya beri tantangan, nanti bakal akan Anda hadapi apa yang saya bahas di topik khusus ini. Kemudian jauh dari lokasi disposal area. Disposal area itu area tempat pembuangan material galian ya. Tidak perlu dimanfaatkan. Kalau ada jadi gini, kalau kita mau menggali dan produk galiannya pasti banyak tuh, kita harus membuang kemana. Kadang-kadang jaraknya terlalu jauh, mana mesti mungkin kosnya. Terus apalagi kalau musim hujan itu yang namanya roda dump truck kadang-kadang membawa tanah, itu membahayakan pengguna jalan lainnya, harus dipikirkan ya. Lalu yang kalau bisa begini, cari proyek yang membutuhkan tanah, kita bisa menjual tanahnya ke situ produk kalian ini. Ya, tentunya kalau Anda mau menjual tanah ke suatu area yang membutuhkan untuk reklamasi misalnya, Anda harus izin owner. Izin owner karena tanah satu genggam pun bukan milik kontraktor ya, itu milik owner. Harus bilang mau dijual sekian per rupiah per meter kubik, harus memberitahu bahwa harus disampaikan itu uangnya kemanain, gitu kan, dimanfaatkan buat apa. Biasanya diminta oleh owner uang itu ya. Ini kalau lokasinya jauh ya tentunya yang dipikirkan apa, rute ya, rutenya carilah jalan-jalan yang bebas hambatan. Nah, salah satunya tol bisa dimanfaatkan ya. Biasanya truk yang mau masuk ke area jalan raya, rodanya harus dicuci dulu. Di situ ada pencucian ban sebelum masuk jalan raya. Karena kalau tidak, Anda dapat di demo itu proyek oleh warga pengguna jalan atau warga di sekitarnya, karena merasa jalannya jadi kotor, bahkan kalau hujan turun licin ya. Nah, rute yang akan ditempuh juga dilihat. Dan Anda memasuki daerah yang ambles, masuk ambles, nah itu tanggung jawab kontraktor, perbaiki jalannya. Kemudian peraturan pembangunan gedung, nah itu tidak terlepas ya, terlihat permasalahan. Jadi kalau ada peraturan bagaimana tindakan harus apa, harus diperhatikan di sini ya. Nah, ini yang permasalahan yang akan Anda hadapi bila Anda di posisi sebagai owner, sebagai kontraktor, ataupun sebagai konsultan. Ya, harus
sinergi, semua diberitahu ancaman-ancaman yang akan terjadi pada waktu pelaksanaan, diantisipasi sebelumnya. Nah, ini permasalahan review desain ini nggak kalah penting ya dari permasalahan fisik lainnya. Ini 6 permasalahan fisik ya. Ini permasalahan yang bersifat administrasi. Nih, ketersediaan dokumen detail engineering, gambar, hitungan, bill of quantity, RAB, berita-berita acara, permintaan dan perubahan. Itu ada tidak? Ada permasalahan review di sini, misalnya harus di review itu misalnya bisa jadi ya posisi dari lift atanya tidak memungkinkan ditaruh situ. Kadang-kadang owner suka rubah pikiran, sudah didesain sebelumnya, rubah pikiran, bisa aja tangga dan sebagainya di review. Nah itu dilihat ketersediaan dokumennya ada tidak ya. Kalau nggak ada, yang utama selain soft copy, bukan hard copy, soft copy itu penting ya, karena untuk mengedit itu lebih enak di soft copy. Nah, kemudian ketersediaan data penyelidikan tanah. Nah, ini penting biasanya kalau waktu desain datanya kurang, Anda harus menambahkan penyelidikan tanah tambahan ya, untuk menunjang pelaksanaan utamanya. Kalau sudah ditentukan pemenang, kontraktor itu harus menyediakan data penyelidikan tanah, nanti bisa berkonsultasi kepada pengawas atau konsultan review desain. Nah, kalau timbul masalah kasih datanya, ini seperti ini harus bagaimana. Kemudian batas-batas perubahan penambahan biaya. Biasanya dibatasi kalau ada perubahan-perubahan jangan lebih dari 10% ya. Ini ada asas 10% ya. Biasanya owner itu menyediakan dana plus minus 10%. Kalau lebih dari 10% itu ini urusannya panjang. Kalau kurang dari 10% urusannya pendek. Nah itu aja yang bisa kita lihat ya. Boleh berubah tapi ya kalau dibatasi tidak lebih dari 10% urusannya cepat selesai, tapi kalau lebih dari itu harus dibahas lagi kenapa gitu kan. Kemudian 3 kemudian yang akan dihadapi tim desain biasanya over design, boros ya. Over design itu artinya boros, kebesaran ukurannya, atau optimal cukup, atau berbahaya, ada ancaman kerugian, apakah kerugian harta benda atau nyawa kalau timbul kecelakaan gitu ya. Oke, saya berhenti sampai sini dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, ada kesempatan bertanya, berdiskusi ya. Ini nanti saya hanya sampai jam 2:30 atau jam 3 lah ya. Udah sampai halaman berapa tadi? Halaman 10 ya. Silahkan kita diskusi dulu, ada pertanyaan kah? Jadi Anda agar menyimak dan menulis ya. Jadi ucapan saya itu lebih banyak dari apa yang ditampilkan. Silahkan ada pertanyaan. Kita berdiskusi dulu. Karena ini ada Pak Iskandar, ini dosen yang mengampu juga mata kuliah ini ya. Saya apa ini? Kalau topik khusus nanti kita bahas apa Pak? Silakan ada pertanyaan. Iya silahkan.
Ya. Iya. Oh, untuk jenis apa? Untuk DPT-nya kalau yang harus tembus ya, seperti turap. Kalau DPT-nya berupa gravity wall atau cantilever wall itu tidak masalah, malah bagus. Ya, ya. Ya. Oh, penjangkaran ya. Metodenya bagaimana? Sebentar. Ini saya menjawab SMS Pak Is dulu ya. Lihat, ini saya mana? Oke, kembali ke tab. Nah, ini, ini, nah, share ini, nah, ini terlihat ya? Terlihat nggak gambar ini? Yang barusan bertanya siapa tadi? Ya, siapa yang bertanya tadi? Fitra. Nah, ini permasalahan kalau ketemu tanah keras ya. Dalam desain misalnya seperti ini tanpa menggunakan jangkar, tapi pada waktu pelaksanaan, nah, pada waktu pelaksanaan saya ini, pada waktu pelaksanaan di sini ketemu boulder tidak bisa tembus ya. Nah, otomatis kita harus memasang jangkar karena kalau tidak ini jepitannya kurang. Kita harus memasang jangkar. Nah, seperti ini jangkar. Nah, seperti di foto. Nah, bagaimana memasang jangkarnya? Itu ini dilubangi, ya ini misalnya turap corrugated ini dilubangin, kemudian ditusukkan. Ada jangkar yang sifatnya begitu tusukan itu dia ujungnya itu membawa ujung apa penusuk itu ujung membawa tali ya, tali baja, sling. Nah, begini. Nah, ditusukkan sampai melewati bidang longsor. Nah, nanti ini begitu ini sudah masuk di posisinya, begitu ditarik ini terbuka. Ada yang seperti ini. Ini ditarik, selain ditusukkan masuk, lalu kan ditarik, dikunci, di stres disebutnya. Ditarik nanti dipasang beam di sini, ditarik, nah nanti dikunci di sini ada begitu ya, kunci pasak yang sini, kunci pasak yang ada baut. Nah, ini pada waktu ditarik ini akan mekar. Nah, ini desain mekarnya ini juga, ini B-nya ini dihitung ya. B apa D ya? B ini lebar ininya itu dihitung. Nah, tarik baru dia mekar. Begitu. Siapa tadi namanya? Itu ya. Ya,
Ada lagi 5 menit lagi, kita nanti lanjut ya. Ya, hitung-hitung istirahat sejam, istirahat. Jadi lagi. Silakan ya, ditanyakan. Setelah 5 menit saya maju lagi. Ini setiap masuk ada awal-awal tuh saya suka mengadakan tanya jawab ya atau kuis lah. Jadi Anda harus bisa mencatat, menyimak dan mencatat ya. Menyimak dan mencatat. Jadi catatan-catatan itu kan artinya ucapan-ucapan yang tidak ada di dalam PowerPoint. Tulis apa seperti 2M, 3S tadi kan. S-nya apa saja. Cara seperti itulah. Jadi itu akan saya kumpulkan kuis-kuis itu, nanti akan saya beri nilai. Kalau nilainya bagus ya mungkin saya nggak perlu ngasih tugas, tinggal UTS saja. Menyimak dan menulis kuncinya.
Oke, saya lanjutkan ya. Konstruksi second pile sudah nampak belum? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Konstruksi second pile. Konstruksi second pile ini ada suatu teknologi terbaru dari modifikasi pekerjaan bore pile, di mana pekerjaan bore pile banyak digunakan pada bangunan jalan. Jadi tidak hanya pada bangunan basement saja ya. Bangunan jalan misalnya untuk menahan beda tinggi tanah di lereng-lereng itu, mungkin karena harga tanah mahal atau ruangnya sempit, bisa gunakan metode second pile. Second pile atau bisa juga dikenal dengan istilah retaining wall pile beruntun. Ya, retaining wall pile beruntun adalah jenis dinding penahan tanah yang jarak antar pile-nya berdempetan dan saling bersinggungan sama satu sama lain, yang berguna untuk mendapatkan daya dukung terhadap tekanan tanah gaya lateral. Dua jenis pile yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini disebabkan karena kedua fungsi pile tidak sama. Yang tadi ada primary dan ada secondary pile ya. Salah satu pile menggunakan tulangan yang disebut secondary pile. Jadi ada masukan tulangan, cor gitu ya. Itu yang secondary. Dan yang satunya tanpa menggunakan tulangan atau disebut primary pile. Jadi istilah primary dan secondary adalah dari urutan. Karena yang dikerjakan yang primary dulu, baru yang secondary. Akan diberi nama yang tanpa tulangan disebut primary pile, yang pakai tulangan disebut secondary pile. Secondary pile berfungsi sebagai elemen struktural yang memberi kapasitas lentur sistem second pile yang memikul beban ya. Sedangkan primary pile berfungsi sebagai penutup galian atau pengendap. Jadi yang menahan beban adalah yang ada besi tulangannya atau secondary pile. Di lapangan, second pile digunakan untuk menghindari agar tanah dan material lainnya tidak longsor atau runtuh. Juga untuk menjaga kestabilan dan didukung tanah. Untuk memperkuat kestabilan tanah dan memperkokoh second pile, maka dapat dilakukan pengangkuran atau jangkar, penjangkaran, pengangkuran. Adapun angkur adalah suatu alat yang mengikat pondasi second pile dengan tanah, dipasang dengan sudut kemiringan tertentu, horizontal atau miring. Dia boleh miring. Nah, dipasangnya harus di luar bidang longsor seperti yang tadi saya ceritakan ya. Nah, second pile adalah bore pile yang dibuat saling berpotongan sehingga terdapat interlock. Nah, atau interlock penguncian ya, interlock antar bore pile. Untuk menambah tahanan terhadap tarik, maka diberi tulangan pada bore pile secara berselang-seling. Pekerjaan second pile dilakukan setelah pelaksanaan galian tanah atau capping beam, itu balok yang di atas itu. Ya. Jenis pekerjaan second pile terdiri atas pekerjaan secondary pile dan primary pile. Kedua ya, ada primary, secondary. Jadi kata primary dan secondary jangan lupa adalah berdasarkan urutan, karena yang pertama dulu primary yang tanpa tulangan, baru yang secondary pile pakai tulangan. Dan setelah selesai baru di atasnya dipasang capping beam dengan dimensi tertentu dan ada tulangannya ya, menggunakan besi untuk pengakuan. Pekerjaan secondary pile dan adalah bore pile yang dibuat tanpa adanya tulangan. Oke, pelaksanaan setelah pengeboran tanah dilakukan dengan jarak. Nah, ini contoh saja 96 cm antara pusat titik bor, dilanjutkan dengan proses dewatering. Nah, ya, enggak, kata istilah dewatering ini penting ya, karena kita suka ada ancaman air tanah. Setelah dewatering selesai, langsung dilakukan pembetonan. Dewatering yang dimaksud adalah mengeluarkan air dari dalam tanah dengan cara dipompa ya. Langsung dilakukan pembentukan secondary pile dengan bantuan pipa tremi. Nah, pengecorannya harus dengan pipa tremi, pipa yang masuk ke dalam tanah, artinya corong yang panjang untuk mengantarkan cairan beton ke dalam lubang, mulai dari dasar dulu ya ke atas.
Pekerjaan sekunder pile memakan waktu, enggak. Ini contoh saja, 76 hari dengan bulan 1 bulat bor, 1 pekerja dan 4 orang mandor. Ini ya, untuk informasi proyek yang lain bukan ya, jangan dimasukkan ini. Dan pekerjaan primary pile atau adalah borehole yang dibuat dengan diberi tulangan. Tanpa tulangan ini, aduh. Yang dibuat tanpa diberi tulangan, ada kata tanpa ini, ada, tolong diberi dia. Primary pile atau borehole yang dibuat dengan tidak diberi tulangan. Kata tidaknya kok nggak muncul. Nah, ini mau nyoret-nyoret, oh di sini ya. Tidak diberi tulangan, tidak. Namanya juga primary pertama ya. Salah ketik nih, diberi tulangan. Yang lupasan adalah pengeboran, dewatering, pemasangan. Nah ini juga tanpa tulangan ini karena muncul. Dan penulangan primary pile. Oke, kita lanjut. Nah, konstruksi second pile bisa dilihat ya. Tadi secara sepintas tadi sudah diitukan. Sekarang muncul lebih detail, bisa dipelajari dari sini ya. Yang warna kuning ini yang ada arsir-arsir ini adalah primary second pile yang tanpa tulangan, dikerjakan lebih dulu. Jadi segmen yang pertama yang ini dulu ya. Nih hari ini pemahamannya salah ya. Hari pertama harus primary second pile dulu. Baru hari ke ini urutannya nggak enak nih. Primary second pile dulu, baru secondary. Urutannya gimana nih? Ini katanya salah. Ini primary. Saya kasih simbol P aja ya, primary. Hari pertama. Ini secondary. Coba ya. Yang tanpa tulangan dulu. Kerjakan yang tanpa tulangan. Ya, hari pertama ini. Ya. Kerjakan yang tanpa tulangan, yang tanpa tulangan yang polos berarti ya. Yang polos dulu tanpa tulangan. Hari pertama. Hari kedua dengan ini yang sama ya. Lompat, istilahnya lompat ya. Lompat. Nah, setelah hari kedua bisa balik lagi ke sini. Ke secondary pile-nya. Hari 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3 berulang, baru mulai lagi hari 4, 5, 6. Ya. Jadi ini secondary, jadi foto saja itu ya. P, salah gini yang ngetik ini. Kalau P primary, S second pile. Nah ini berulang ya, berulang dan seterusnya. Digambar denah tanpa atas. Ini ada pembersihan primary. Ini bahasanya salah. Secondary second pile ya. Terlihat kalau Anda perhatikan tulangan utama ada di dalam ya. Yang di luarnya adalah tulangan spiral atau sengkang melilitnya. Nah, seperti itu. Kalau Anda menghitung tulangan utama dengan sengkang. Sengkangnya itu ada di luar ya selalu ya.
memegang, yang memegang tulangan utama adalah sengkang. Jadi sengkang memang harus di luar. Ya, semua begitu. Nah, ini yang penting dalam pembesian ini biasanya kadang-kadang kontraktor itu pengen cepatnya aja, nggak dilas gitu ya, nggak boleh dilas ya. Kalau dilas itu mengurangi kekuatan besi tulangan. Nah, tulangan yang terpasang itu minimum berapa? Ini masuknya sebagai kolom ya. Kalau desain borpay itu masuk sebagai kolom, bukan sebagai beam. Nah, tulangan kolom minimal berapa tuan minimum kolom? 1%. Ya. 1%. Nah, biasanya kalau tulangan itu struktural dengan 1% sudah tercover. Setinggi-tingginya 3% tulangan utama ini. Jarang ya. Jarang sampai 3%, paling 1,5%. Lebih mendekati ke tulangan minimum. Tulangan utama ya, misalnya longitudinal nih yang sejajar ini ke sana. Nah, terus apakah dari atas ke bawah tulangan utama sama? Tidak ya. Kalau mau optimasi biasanya kan dari Anda sudah pernah desain diagram momen lentur gimana nih pada waktu memikul beban seperti ini. Ini momen. Nah, jepit ini ya. Tiga momen. Biasanya hanya 2/3 ini tulangannya lebih rapat daripada di bawah. Sini biasanya tulangannya dikurangin ya bawah karena yang momennya terbesar ada di 2/3 L ini. Nah itu ya. Terus selimut beton biasanya menggunakan berapa? 1/10 dari diameter ya. 1/10 atau 1/5 sampai 1/10. Paling gampang 1/10 lah. Karena diameternya 1 meter, selimut betonnya itu 10 cm. Jadi tidak boleh dilas, harus diikat pakai karton. Kalau terlihat ini ada yang dilas ya. Kemudian ini kalau untuk moving, nah baru moving itu nanti ada bagian yang memang dipasangkan untuk kait ya untuk mengangkat. Jangan diangkat di satu tempat tertumpu, ini bisa lepas. Nah, untuk yang akan diangkat aja ya itu dilas boleh ya, tapi yang lain harus pakai tali, idealnya begitu. Tapi kadang-kadang di lapangan itu pengen cepat aja semuanya dilas. Sebentar kalau ngelas tuh. Nah, ini adalah second pile setelah digali ya. Second pile setelah digali ini terlihat bulat ya. Nah, seperti ini. Ini primarinya nih yang tengah, ini sekundarinya nih. Ini primari, ini sekundari. Ya, primari, sekundari. Terus ada capping beamnya di atas. Setelah digali terlihat ya bulat ya. Nah, kalau konstruksi diafragma wall, nah segmental. Nah, sebetulnya ini juga bisa menggunakan supaya dinding lubang bor tidak runtuh, bisa menggunakan bentonet sama yang dipakai pada konstruksi diafragma wall. Segmental. Ya. Jadi kalau nanti sudah ini mengeras, nah baru yang diantaranya ini kita kerjakan, baru rapat, baru terakhir cappingnya ya, ikat dengan kepala ton tulang ya, hitung. Setelah selesai, setelah ini dicor tentunya ya, yang ini sudah. Oke, silakan kita diskusi lagi ya. Saya waktu 15 menit.
Oh ya, untuk KM saya minta daftar kehadiran di WA ke saya untuk saya laporkan ke wali kelas yang hadir hari ini mengikuti topik khusus. KM-nya siapa tadi tuh? KM, siapa KM? Pak. Mana? Ada yang bersuara siapa nih? KM-nya Bintang, Pak, untuk Oh iya, Bintang, jangan lupa ya kirim daftar kehadiran ke saya setelah selesai. Kalau yang sakit sebutkan sakitnya, saya perlu memantau. Karena walaupun ini sudah dinyatakan tidak tidak ada PPKM, tapi tetap protokol kesehatan, terutama pelaporan yang sakitnya apa. Kira hari ini hadir semua ya. hadir Ini semua, kalau Pak. lihat berapa orang nih? 23. 23 plus saya 1, berarti 22 yang hadir nih. Sini mahasiswa berapa orang? Ada 24, Pak. Nah, berarti ada 2 orang nggak hadir tuh. Apa izin, apa sakit? Ini tolong KM memantau anak buah ya, atau teman-temannya tidak hadir karena ini justru di daring ini kita kan nggak tahu ini kan. Kita tatap muka jauh di sana, tapi kita harus tahu yang penting informasinya itu kalau sakit apa, kalau dia izin ada keperluan apa, itu penting. Tolong dituliskan ya, ditanya aja kalau nggak hadir, siapa yang nggak hadir tuh di WA. Anda tidak masuk kenapa? Kalau sakit ada surat dokter gitu ya kirim. Kalau izin apa gitu. Ya, ada pertanyaan kah? Bisa lebih cepat. Bapak mau bertanya. Ya silahkan Mila. Tadi Bapak tuh sempat ngejelasin yang waktu contoh metodenya itu top down. Terus Bapak tuh menyebutkan bahwa DeWalt tuh salah satu yang terbaik buat dijadiin DPT. Kenapa DeWalt tuh jadi yang terbaik gitu, Pak? Ya. Diafragma wall untuk lebih dari, saya belum memberi catatan ya. Jadi tadi menggunakan DPT untuk 2 lantai itu masih bisa, tapi kalau lebih dari itu sampai dengan berapa lantai ke bawah bisa menggunakan sheet pile wall, second pile, soldier pile, atau dengan corrugated pile yang dengan turap dipancang. Tapi jangan lupa kalau dipancang harus metodenya jacking, jangan di impact. Nah itu sampai beberapa lantai ke bawah, jadi 2 sampai kira-kira 5 mungkin ya, mungkin 5 berarti 15 meter. Itu masih bisa menggunakan struktur tadi. Tapi kalau lebih dalam dari itu, yang paling baik adalah diafragma wall. Karena diafragma wall dimensinya bisa besar. Kemampuan gali dengan alat yang sekarang malah sudah modern ya, itu bisa 100 meter ke bawah membuat dinding. Sementara yang lain hanya belasan, puluhan, paling sampai 20 sampai 30 masih bisa kalau yang tadi ya. 20 sampai 30 masih bisa, tapi kalau lebih dari itu harus pakai dermawall. Bahkan walaupun pendek, orang lebih memilih suka diafragma wall katanya. Kenapa? Sistem kerjanya kapasitasnya besar tapi tidak menimbulkan suara. Nah, itu keunggulan diafragma wall. Oke Mila, begitu. Jadi untuk kapasitas besar wajib menggunakan metode diafragma wall. Yang lain kapasitasnya lebih kecil. Maksudnya kapasitas menahan beda tinggi tanah ya. Oke. Oke, ada lagi. Oh iya. Terima kasih Bapak. Iya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sekarang di sini aja dulu ya. Nanti minggu depan kita rada lama lah. Mungkin hari-hari pertamanya rada canggung, saya banyak yang nelpon lagi. Tadi ya. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya. Baik, Pak. Nah, masih ada 10 menit. Kalau nggak ada, saya hentikan nih.
Bener? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya oke, kalau belum ada, kita ketemu lagi Senin depan ya. Jangan lupa tadi apa bintang absennya kirim ke saya WA. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.